menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah dan memperkuat prosedur keselamatan di sekolah-sekolah. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama kami. Kepada para siswa yang menjadi korban, tetaplah semangat. Kami semua mendoakan kesembuhan dan akan mendampingi hingga proses pemulihan. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Pradono Handojo mengatakan 13 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih dirawat di RSI Cempaka Putih dan 2 orang dirawat intensif di ruang ICU. Bahwa dari semua yang korban yang datang 2 hari yang silam, maka per hari ini posisi yang dirawat inap tinggal 13 orang. Dari 13 orang itu 2 posisinya masih di intensive care karena kondisinya memang mengharuskan. Namun posisi tadi pagi waktu dilihat sudah kembali sadar dan sudah membuat kontak mata dan sudah bisa melakukan gerakan-gerakan, sehingga kami cukup optimis bahwa ke depan berangsur-angsur akan menjadi baik. Tapi pada waktu dipindahkan kondisinya transportable. Mungkin bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian tentang status terakhir. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kementerian Sosial menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, anak-anak juga akan mendapat dukungan rehabilitas psikososial dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Menteri Sosial menyampaikan bahwa proses trauma healing akan dilakukan secara bertahap baik di rumah sakit, di sekolah maupun di lingkungan rumah. Mensos juga menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah akan bekerja sama dengan KPAI untuk memperkuat program edukasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan, tentu pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan sepenuhnya. Nanti mungkin berkolaborasi dengan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung, kita akan berbagi tugas, dan setelah itu juga Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya, sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali. KPAI juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis, dan tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya. Pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak, baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru, jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran, dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online, biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu, dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya, tetap berlangsung, sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMAN 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Terkait pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, Reza Indragiri, psikolog forensik, menjelaskan perundungan bisa terjadi atau bisa menjadi titik awal terjadinya peristiwa ledakan kemarin. Selain itu, pemirsa, yang menjelaskan gagalnya generasi saat ini untuk tangani kasus perundungan di dunia pendidikan. Apa sebetulnya yang menjadi dasar atau yang bisa Anda jelaskan mengapa seorang anak ini bisa tega melakukan tindakan sekian ini terhadap teman-temannya? Tidak ada teori tunggal sesungguhnya yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa semacam ini terjadi. Tapi hari-hari belakangan ini termasuk disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa boleh jadi bullying merupakan titik awal bagi kita untuk memahami mengapa sampai terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Nah, kalau kita bersepakat bahwa bullying lah yang merupakan titik awalnya, maka boleh buat saya harus katakan dari pengalaman saya menangani sekian banyak kasus bullying, boleh jadi ini merupakan ilustrasi tambahan tentang betapa gagapnya kita, sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama, tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Pemirsa, korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit YRC bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam, 3 korban mendatangi rumah sakit. 1 di antaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Yang bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di RS YRC. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih jalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran.